Ada masih di segmen Sehat di Tengah Pandemi, saudara kami juga masih bersama dengan Dr. Sandi Nugraha, dokter spesialis anak. Dokter Sandi, ini sudah ada satu penelpon yang masuk dari Ibu Ratih di Bogor. Selamat pagi Ibu Ratih, silakan keluhannya Ibu. Selamat pagi. Begini, saya punya anak laki berusia 4 tahun, berat badan sekitar kurang lebih 23 kilo. Cuma yang mau saya tanyakan, Dok, itu dia batuk tapi sudah lama. Cuma jarang-jarang gitu sih, Dok. Gitu, selalu dikasih obat gitu. Cuma yang saya mau tanyakan itu kok batuknya nggak sembuh-sembuh ya, Dok ya. Tapi sekali-sekali aja sih, Dok. Gitu, cuman hanya kayak gitu. Tapi itu berlanjut gitu, Dok. Apa yang harus saya lakuin gitu, sedangkan di rumah udah saya kasih obat gitu, Dok. Baik. Ya. Oke, Dokter Sandi ada pertanyaan mungkin untuk Ibu Ratih? Oke. Bu, ini dari kecil kayak gini atau ada riwayat alergi di keluarga? Riwayat batuk sih nggak ada, Dok. Cuman yang saya tanyakin itu masih suka timbul batuk-batuk gitu, tapi hanya sebentar aja, Dok. Oke, di keluarga ada riwayat batuk, Bu, ada riwayat alergi. Nggak ada, Dok, nggak ada. Oke, misalnya kena dingin, batuk-batuk, salah makan, misalnya gampang diare, nggak ada ya? Ada sih, Dok, diare juga nggak ada. Anaknya sih sehat ya, Dok. Cuma batuknya itu ada terus gitu. Cuma nggak aktif batuknya itu nggak aktif. Cuma masih suka batuk sekali-sekali gitu. Tapi itu terus gitu loh, Dok. Nggak sembuh-sembuh. Maksudnya gitu, yang saya pertanyakan harus minum obat apa gitu ya, Dok? Ya, oke. Baik. Terima kasih Ibu Ratih. Silakan Dokter Sandi, tadi keluhannya sering batuk tapi tidak sering, maksudnya beberapa kali batuk tapi sudah lama gitu, sudah cukup lama. Ya, terima kasih. Bu, batuk itu memang banyak konotasi negatifnya ya. Dalam arti banyak menganggap bahwa batuk itu merupakan sebuah penyakit. Tetapi batuk itu adalah sebuah respon yang dikeluarkan oleh saluran nafas apabila ada zat-zat asing yang masuk. Bisa debu, bisa karena memang bakteri, bisa juga karena virus. Karena tujuannya adalah saluran nafas itu dibuat seolah-olah lendirnya banyak sebagai bentuk pertahanan tubuh. Nah, akibatnya akan terjadi refleks yang namanya refleks batuk yang tujuannya mengeluarkan lendir-lendir tersebut. Nah, bagaimana atau kenapa batuk ini bisa timbul terus-menerus? Biasanya akan terangsang. Contoh yang paling banyak adalah mungkin dan jarang kita sadari adalah debu-debuan. Apakah ada binatang yang kita pelihara? Nah, biasanya zat-zat tersebut atau partikel-partikel tersebut itu akan merangsang saluran nafas untuk mengeluarkan. Jadi, yang pertama dapat kita lakukan adalah pencegahan. Kita lihat udara di sekitar kita. Ada yang merokok atau tidak? Bagaimana dengan kebersihan udara, kebersihan pendingin ruangan, apabila memang kita menggunakan pendingin ruangan. Dan lingkungan sekitar, apakah sedang ada yang mungkin membangun rumah sehingga banyak debu. Paling sering memang terkait polusi udara. Dan hal seperti ini biasanya adalah caranya untuk mengurangi adalah menghindari pajanan terhadap zat-zat yang dapat menyebabkan tubuh itu
mengeluarkan refleks batuk. Tidak sepenuhnya batuk ini disebabkan oleh bakteri atau oleh virus. Dan yang ada sebagian kecil, batuk ini disebabkan oleh reaksi alergi. Begitu. Berarti karena Jadi kemungkinan batuknya juga sebentar dan juga Ya. jarang begitu ya dok ya. Jadi kemungkinan bisa dari faktor lingkungan juga begitu. bisa. Itu yang paling banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Sandi Nugraha, dokter spesialis anak atas jawabannya tadi. Semoga cukup membantu untuk para penelpon yang tadi sudah masuk dan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ke kami. Terima kasih banyak Dokter Sandi, sehat-sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu.